Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Berkisah. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform yang dihadirkan untuk mengisi informasi menarik dari kolaborasi FK Uner dengan RSUD Dr. Sutomo yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sahabat Dokter Uner TV semuanya. Untuk itu, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Dr. Uner TV dan juga Instagram kami di @dr_uner_tv dan @fk_unair. Dengan saya Raffi Pratama selaku moderator pada edisi Dokter Berkisah hari ini yang mengangkat tema mengenai menjadi duta kampus dan mahasiswa kedokteran, siapa takut. Nah, saya tentunya tidak ditemani oleh 1-2 orang, tetapi ada 2 orang yang sangat luar biasa dari Duta Universitas Airlangga, yaitu Kak Beni dan Kak Renata. Sebelumnya saya mau menyapa 2 narasumber kita yang luar biasa. Selamat sore, Kak Beni dan Kak Renata. Ya, Selamat selamat sore sore, Raffi. Raffi. Baik, gimana nih Kak kabarnya hari ini untuk mengisi Dokter Berkisah yang tentunya pasti sangat spesial buat teman-teman semuanya. Oke, pastinya aku udah sangat semangat ya untuk untuk siang hari ini maksudnya. Karena aku tuh keingetnya pagi terus, karena kan semangat pagi gitu. Kalau Benny sendiri gimana? Oke, alhamdulillah aku juga sangat excited untuk bisa hadir di sini. Kita berbagi kisah terkait cerita-cerita yang sudah kita alami sebagai duta kampus di Universitas Airlangga. Jadi kita sangat bahagia dan we are ready for this. Wih, oke. Berarti kalau misalkan Kak Beni dan Kak Renata udah ready, tentunya teman-teman di rumah udah nggak sabar banget nih Kak untuk menanyakan beberapa hal yang memang sudah menjadi common question dari teman-teman di rumah mengenai Duta Universitas Airlangga. Mungkin aku mau izin untuk mencoba memulai dari pertanyaan yang pertama ya Kak. Nah, Oke, silahkan. mungkin ini Kak yang belum banyak orang tahu mengenai duta. Nah, bagaimana sih Kak peran atau role dari Duta Unair sendiri yang mungkin Kak Beni dan Kak Renata sudah rasakan selama menjabat sebagai Duta Unair? Oke, mungkin aku dulu ya Benny ya. Jadi pertama-tama untuk duta sendiri, mungkin saat mendengar kata duta adalah yang pertama kali terpikir itu representatif. Benar sekali. Karena kalau kita duta, maka duta itu sama dengan representatif dari instansi tersebut. Nah, kebetulan di sini aku kan duta Universitas Airlangga. Jadi aku adalah representatif dari Universitas Airlangga itu sendiri gitu. Mungkin mau ditambahin sama Benny nih, apa aja role kita sebagai duta? Benar banget. Jadi yang disampaikan oleh Renata itu sudah mencakup semuanya, tapi hal yang harus kita sadari adalah saat ini kita juga perwakilan dari mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Airlangga karena nama kita sekarang sudah Duta Unair, Duta Universitas Airlangga, yang artinya selain representatif, selain wajah, kita juga bisa mewakili teman-teman mahasiswa di Universitas Airlangga itu sendiri. Jadi kita sangat memiliki peranan yang penting untuk itu. Oke, jadi istilahnya memiliki peran yang sangat penting ya Kak untuk merepresentasikan Universitas Airlangga dan tentunya selama masa seleksi banyak banget hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Baik itu mungkin ada kriteria tertentu dan lain sebagainya. Nah, menyinggung masalah kriteria nih Kak, apakah ada syarat dan ketentuan khusus selama masa seleksi atau mungkin ketika ini mendaftar menjadi duta UNAIR yang perlu teman-teman mungkin catat dan persiapkan mulai dari sekarang Kak? Oke, mungkin untuk pertama ya, untuk saat-saat pertama kita ingin mendaftar itu adalah persiapan. Persiapannya itu kita waktu itu menyiapkan pas foto baik 3x4 maupun yang full body. Jadi itu harus kita siapkan. Lalu kita juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang nantinya akan dibagikan oleh panitia di tahun yang bersangkutan. Nah, untuk tahunku sendiri kemarin itu ada salah satunya IPK, itu minimal 3 gitu. Dan kita juga harus membuat CV dan juga mengisi formulir pendaftaran. Benar. Dan juga yang harus kita sadari selain persiapan tadi adalah niat untuk mendaftar dulu teman-teman. Dan pastinya setelah mendaftar bagaimana bisa berkomitmen untuk mengisi semua berkas pendaftaran, untuk mengikuti semua kegiatannya. Dan pastinya semua kegiatan itu terasa seru ya Ren Betul, kemarin. betul sekali. Karena kebetulan kita kan bersama nih dari FK. Jadi kita tuh selalu mempersiapkan semuanya tuh bersama-sama. Bareng-bareng, benar. Betul. Kayak susah, sedih itu bareng-bareng Benar gitu. banget. Oke, jadi memang ada beberapa ketentuan khusus ya Kak ketika memang nanti mendaftar menjadi duta UNER. Namun juga ada nih Kak keresahan atau mungkin pertanyaan dari teman-teman yang mungkin memang belum menjadi duta fakultas sebelumnya. Apakah nantinya Kak kalau misalkan ingin mendaftar menjadi duta UNER memang harus menjadi duta fakultas terlebih dahulu? Oke, untuk menjadi duta UNAIR itu sendiri itu tidak harus berasal dari fakultas.
baik berasal dari duta fakultas maupun sebagai mahasiswa biasa, kamu juga bisa langsung mendaftar. Bahkan ketika mahasiswa baru, kamu bisa mendaftar sebagai duta UNAIR, sebagai peserta dari pemilihan duta UNAIR itu sendiri. Dan batas maksimalnya itu hingga semester 5. Jadi sejak semester 1, semester 3, semester 5 itu diperbolehkan untuk mendaftar di duta UNAIR itu sendiri. Tapi memang untuk di duta FK kita ada regulasi khusus nih, di mana untuk maju ke duta UNAIR ada salah satu persyaratan, yakni sudah pernah menjabat sebagai duta fakultas kedokteran. Karena kita kan harus mempersiapkan yang terbaik lah untuk fakultas kita yang nantinya akan maju di tingkat universitas. Jadi harus menjabat terlebih dahulu, setelah semuanya selesai menjabat di fakultas, baru boleh maju ke tingkat universitas. Kalau dari Renata gimana? Betul banget, aku setuju banget sama Benny di sini. Udah lengkap banget yang dijawab Benny tadi. Nah, mungkin aku mau menambahkan aja pengalaman saat seleksi pertama ya Ben, di mana kita benar-benar pertama kali ketemu sama para pendaftar yang lain. Itu ternyata banyak banget background yang berbeda-beda, baik yang memang sudah menjadi duta sebelumnya, atau bahkan yang tidak menjadi duta tapi memang basicnya tuh pageant, itu juga ada. Nah, ada juga teman-teman kita yang lain tuh yang bahkan masih mahasiswa baru. Mereka udah berani-berani nih buat coba untuk maju menjadi duta di tingkat kampus. Dan itu menurutku sangat luar biasa ya Ben ya. Bener banget. Jadi bener banget yang udah dikatain Benny tadi. Wah, baik, berarti memang tidak harus menjadi duta fakultas terlebih dahulu ya Kak. Nah, tadi Kak tentang representatif. Kan ada memang beberapa anggapan bahwa duta itu memang harus sempurna, harus selalu terlihat benar, harus menjadi contoh dan lain sebagainya. Nah Kak, sebenarnya di kehidupan nyatanya selama Kak Bedi dan Kak Renata menjadi duta UNER, apakah faktanya memang seperti itu Kak? Memang dituntut untuk sempurna atau bagaimana? Oke, di sini aku membahas tentang yang agak sensitif ya. Apakah nih benar-benar sempurna atau tidak? Mungkin orang-orang banyak berspekulasi bahwa duta itu harus cantik, harus ganteng, harus tinggi, nggak boleh gendut gitu-gitu. Pokoknya standar kecantikan dan kegantengan di duta itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Padahal nyatanya di sini tuh kita juga masih manusia biasa ya, kita juga masih ada kesalahan, tapi yang benar-benar kita junjung tinggi adalah keprofesionalitasan. Jadi bagaimana kita memposisikan diri saat kita menjadi duta maupun saat kita berkehidupan sehari-hari, bersosialisasi dengan teman-teman, dengan dosen, dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Jadi tetap bersikap profesional, bisa memposisikan diri, seperti itu. Mungkin dari Benny ada yang mau ditambahkan? Ya, benar banget tadi kata Renata, di mana bahwa menjadi duta itu memang tidak harus sempurna ya. Betul. Karena pada akhirnya kita hanyalah manusia biasa, kita juga tidak luput dari salah, dan menjadi duta itu bukan harus good looking teman-teman, tapi harus rapi dan berpenampilan menarik. Jadi kalau misalnya meskipun standar kecantikan dan standar kegantengan yang tadi udah disebutkan sama Renata itu masih mengakar di masyarakat, selagi kamu bisa rapi, membawa diri dengan baik dan pastinya profesional, kamu bisa menjadi duta. Dan duta itu tidak hanya untuk beberapa orang saja, tapi seluruh orang itu bisa dan pantas untuk menjadi duta. Betul banget. Mungkin aku mau nambahin sedikit juga. Jadi apa sih yang membuat duta ini mungkin unik dan juga berbeda dari yang lain? Mungkin kadang ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih Ren kamu bisa menilai seseorang itu cocok menjadi duta atau tidak? Ini pertanyaan yang sulit menurutku, tapi aku tuh bisa menilai bahwa seseorang itu punya value, bahwa dia itu bisa menjadi representatif dari komunitas tersebut. Aku tuh bisa melihat bahwa orang tersebut, individu tersebut itu bisa menjadi perwakilan atau menyalurkan aspirasi dari kelompoknya tadi kepada mungkin stakeholder yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi duta itu lebih ke mungkin aura juga ya. Jadi nggak harus sempurna, tapi bagaimana cara kamu membangun aura, membangun value dirimu, itu juga akan menjadi nilai tambah juga buat seorang duta gitu. Wah, baik. Tadi sekalian di-spill tips dan triknya mungkin ya Kak ya, terkait dengan pemilihan duta nantinya. Nah Kak, terkait dengan berkas pendaftaran atau mungkin persiapan-persiapan khusus yang sudah disiapkan sebelumnya, mungkin dari Kak Renata dan Kak Beni boleh dibagikan kepada sahabat Dokter Uner TV sekalian, apa saja sih Kak yang perlu dipersiapkan baik dari diri sendiri maupun dari pemberkasan, dan mungkin ada beberapa hal lainnya yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar duta Uner. Oke.
Mungkin Benny dulu nggak apa-apa? Oke, jadi untuk mempersiapkan pastinya yang pertama kita harus butuh niat ya teman-teman untuk mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaiannya. Terus yang kedua ada seleksi pertama, seleksi tahap 1. Di mana di seleksi tahap 1 di sini para peserta dari pemilihan Duta Universitas Airlangga itu sendiri wajib untuk mengikuti beberapa rangkaian yang salah satunya ada tes tulis dan FGD. Nah, tes tersebut pastinya menguji kita sebagai peserta dari Duta Universitas itu sendiri apakah mampu untuk mengerti dan memahami tentang universitas yang saat ini kita pegang, yang saat ini kita representasikan atau bagaimana. Jadi selain itu kita juga ada beberapa persiapan yang tadi juga sudah Renata jelaskan, yakni persiapan pas foto, kemudian kurikulum vitae, yang alhamdulillah waktu itu memang kita lakukan bareng-bareng terus ya Renata. Betul Jadi sekali. itu seleksi tahap 1 yang menjadi memorable buat aku dan Renata itu sendiri sebagai first step dari kita untuk Duta Uner itu sendiri. Mungkin seleksi selanjutnya bisa dijelaskan Renata. Oke, untuk seleksi selanjutnya itu cukup kompleks ya, itu cukup panjang seharian. Jadi ada, mungkin aku sebutin beberapa aja ya, nanti karena ada yang nggak bisa di-spill nih, ikut Bener Duta Uner banget. dulu, baru bisa di-spill ya kan. Jadi nanti dari pagi mungkin ada talent show nanti kita harus menampilkan sebuah bakat, pastinya kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari nih, bakat apa yang ingin kita tampilkan gitu. Nah kebetulan kita berdua backgroundnya kan memang dari Duta FK, jadi kebetulan udah tahu nih, oh pastinya ada talent show, jadi dari awal kita ada persiapan, mau talent apa sih yang mau kita bawakan, seperti itu. Dan untuk Duta Uner tahun ini, itu ada presentasi esai. Jadi kita dituntut nih, bukan dituntut ya, diminta untuk membuat sebuah inovasi yang tentunya berkaitan dengan SDGs begitu. Jadi nantinya kita ada presentasi esai menggunakan media sekreatif mungkin yang pastinya nanti akan dinilai ya oleh para juri bagaimana cara kita menyampaikan secara komunikatif dan inovatif ide-ide tadi kepada lingkungan sekitar kita, seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut Benny lagi. Oke, jadi setelah 2 rangkaian tersebut barulah terpilih beberapa pasang finalis. Di mana untuk batch kita itu ada 9 pasang 9 finalis ya, pasang, Ren. betul. Nah, dari 9 pasang finalis itu kita juga ada beberapa rangkaian lagi. Ada karantina 1, karantina 2, karantina 3 dan beberapa persiapan untuk grand final. Dan di saat grand final itulah kita baru menjadi hari yang benar-benar untuk kita ya Ren, untuk bisa penyelempanan dan pengesahan kita sebagai Duta Universitas Airlangga tahun 2023. Betul sekali, seperti itu mungkin ya kurang lebih persiapannya gitu. Oh iya, aku juga mau spill dikit, nanti itu kita juga bakal dilihat ya kayak bagaimana cara kita membranding dari kampus itu sendiri. Jadi nanti bakal ada tugas-tugas kecil lah ya untuk melihat, mengukur sejauh mana sih kita bisa membranding universitas kita, yaitu Universitas Airlangga itu sendiri. Wah, baik. Tadi kan udah banyak banget nih Kak yang disinggung mengenai sistem seleksi dan juga bagaimana nanti Duta Uner itu akan berjalan dan rangkaian-rangkaiannya hingga final ya Kak. Nah, terkait dengan sedikit hal yang sudah Kak Renta singgung tadi nih Kak tentang unjuk bakat talent show. Nah, mungkin bagi teman-teman di rumah sekalian, sahabat Dokter RTV banyak bertanya, apakah memang harus punya bakat yang memang luar biasa atau mungkin expert di bidangnya, harus menari dan lain sebagainya gitu Kak. Nah, terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang itu dan mungkin meragukan sedikit diri teman-teman sahabat Dokter RTV di rumah sekalian untuk maju menjadi duta. Selama unjuk bakat itu apakah ada syarat khusus atau mungkin bakat apa saja yang boleh ditampilkan selama masa talent show itu tadi Kak? Oke, mungkin aku izin menjawab ya. Dan aku spill dikit apa boleh nih Ben? Boleh, Bakat Renata. kita. Oke, jadi waktu talent show itu kita sudah ber-30 ya. Jadi kita dipilih dari seberapa banyak itu yang mendaftar, kita dipilih 30 orang semifinalis. Nah, jadi yang talent show itu ada 30 orang. Nah, awal-awal aku amazed sih sama teman-temanku semua karena teman-temanku luar biasa. sangat luar biasa. Bahkan ada yang menggabungkan tari modern dance, ada storytelling dan juga acting itu jadi satu. Dan dia juga bernyanyi juga dalam talent itu. Dan aku kayak wow gitu. Tapi di situ itu adalah tantangan juga bagi kita. Bagaimana kita bisa membawakan mungkin talent yang gak seberapa kompleks, talent yang menurut kita itu sederhana, tapi kita bisa membangun itu dengan kepercayaan diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, untuk aku sendiri kemarin aku
storytelling gitu. Jadi karena aku storytelling, aku mendukung penampilanku dengan properti-properti yang memang sesuai dengan cerita yang aku bawakan seperti itu. Dan aku karena memang dari Duta FK itu sudah ada talent show dan aku juga sudah tahu nantinya bakal seperti apa, tentunya aku menyiapkan kepercayaan diri dan juga kesehatan. Karena ternyata ada nih teman kita semifinalis tuh yang seharusnya menampilkan sesuatu yang bisa lebih luar biasa lagi, tapi ternyata dia sakit. Jadi dia harus mengganti talentnya itu yang padahal sangat luar biasa menurutku. Dan itu juga harus diperhatikan ya Ben, tentang kesehatan juga waktu saat talent show. Jadi nggak cuman melulu tentang wah atau enggak, expert atau enggak, tapi menurutku adalah kepercayaan diri dan juga kesehatan juga penting gitu. Benar. Dan terkait bakat itu sendiri, sebenarnya setiap orang itu punya bakat masing-masing dan spesial dengan caranya masing-masing. Tapi kalau dari pengalamanku sendiri, aku kemarin kalau Renata storytelling, aku sendiri itu membacakan puisi yang karyaku sendiri. Jadi selagi kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu tampilkan, percayalah diri dengan itu dan tampilkan yang terbaik. Jadi meskipun kamu expert atau tidak, pertama kali atau tidak, kemudian apakah sudah pernah meraih penghargaan dari bakatmu atau tidak, itu tidak menjadikan bakatmu itu berharga atau tidak. Selagi kamu bisa menampilkannya dengan percaya diri, maka hasilnya juga akan selalu maksimal, seperti itu. Wah, baik. Jadi teman-teman dan sahabat Dokter Unar TV di rumah sudah tahu ya bahwa memang di tahap talent show nanti yang paling utama untuk ditampilkan adalah kepercayaan diri dan juga menunjukkan bahwa teman-teman ini percaya pada dirinya sendiri, pada bakat yang akan ditampilkan, dan juga memang yang paling penting adalah menunjukkan yang terbaik nanti ya Kak. Nah Kak, ini mungkin kita agak menyinggung sedikit mengenai penilaian. Mungkin menurut Kak Beni dan Kak Renata, apakah ada penilaian yang bisa kita tampilkan ketika nanti sistem seleksi dan juga mungkin sistem penilaian yang dari Duta UNER nantinya untuk selama masa karantina dan lain sebagainya, apakah ada yang memang perlu kita tonjolkan atau mungkin salah satu tips dan trik untuk strategi menonjolkan diri kita agar mungkin lebih outstanding daripada finalis yang lain? Oke, Beni dulu. Oke, jadi kalau misalnya dari aku, yang pastinya yang pertama adalah penampilan. Penampilan itu nomor satu, di mana gak mungkin kalau misalnya kita datang ke sebuah acara atau bertemu dengan seseorang, orang itu langsung menilai seberapa pintar diri kita, enggak, tapi langsung menilai dari penampilan fisik kita. Yang harus kita persiapkan dan pastinya masuk ke penilaian adalah bagaimana cara kita bisa membawakan diri kita serapih mungkin, sebagus mungkin, seganteng dan secantik mungkin. Dengan istilah grooming yang terbaik yang bisa kita tampilkan. Dengan cara make up, kemudian hairdo, kemudian berpakaian yang rapi dan lain sebagainya. Itu pastinya masuk ke bobot penilaian. Mungkin bisa dilanjut Renata, selain dari yang tadi selain dari sebutkan. penampilan ya. Jadi sebagai duta itu nggak cuma secara fisik aja, tapi juga attitude. Itu sangat dinilai. Jadi selama kita karantina, nanti setelah finalis itu akan ada karantina ya Ben ya. Dan karantina ini benar-benar saya merasa, kok jadi saya ya, aku merasa bahwa sangat dinilai dari segi attitude. Jadi cara kita menjawab pertanyaan, cara kita untuk memberikan aspirasi, cara kita mengkritisi sesuatu, apakah kita tuh tergolong yang followers atau kita thinkers gitu. Jadi di situ bakal dilihat, oh orang ini tuh kayaknya ngikut-ngikut aja deh gitu. Atau kayak oh anak ini tuh suka mengkritisi sesuatu, oh anak ini tuh kritis gitu. Itu bakal terlihat saat kamu bakal karantina nanti setelah jadi finalis. Nah, lalu yang paling penting adalah yang sulit juga ya menurutku adalah bagaimana kamu show up, apa yang kamu bisa. Show up kalau kamu itu paket komplit, tapi kamu gak boleh sombong. Itu susah banget. Karena kamu harus menunjukkan, wah aku ini paket komplit loh, tapi kamu gak boleh kelihatan sombong di depan mereka semua gitu. Jadi caranya gimana? Ya udah kalau misalnya ada sebuah masalah atau sebuah pertanyaan yang diutarakan, coba kritisi, coba kasih solusi kamu seperti itu. Nah lalu tata cara duduk itu harus selalu diperhatikan. Jadi mungkin wah gak diawasi nih sama seniornya nih, atau kayak wah gak ada orang, udahlah aku duduk enak-enakan kaki di atas gitu, atau kayak pokoknya gak kayak duta gitu. Itu menurutku juga kurang baik ya. Jadi saranku pokoknya selama seleksi dimanapun kapanpun, kalau itu masih seleksi, pertahankan sikap duta. Duduknya, berdirinya, cara makan. Meskipun sedang sama teman-teman juga diperhatikan cara tertawa, cara berguraunya bagaimana gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi nilai plus juga untuk penilaian selain dari segi penampilan gitu.
Dan selain itu, selain dari penampilan dan juga tata cara attitude, yang harus kita punya sebagai duta adalah pastinya public speaking. Karena nantinya kita kan harus merepresentasikan sesuatu. Dan dari sini kita merepresentasikan Unair, artinya kita juga harus memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk mempromosikan Unair. Nah, caranya dengan apa? Dengan bisa berkomunikasi dengan baik kepada audiens. Dan itu adalah salah satu bobot yang pastinya dinilai public speaking, seperti itu. Betul. Oke, jadi udah banyak tadi ya kayak yang di-spill terkait dengan apa aja yang mungkin jadi key point ketika kita mau maju ke Duta UNER nanti. Nah Kak, ini mungkin agak personal ya Kak ya. Kita kembali lagi flashback ke awal-awal masa Kak Beni sama Kak Renata mendaftar menjadi Duta UNER. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Kak ke teman-teman di rumah terkait dengan alasan utama Kak Beni dan Kak Renata ini mau maju menjadi Duta UNER dari Duta Fakultas Kedokteran? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya Ren dan Raffi, bahwa menjadi duta itu bukan hanya sekedar mendapatkan selempang atau penghargaan atau cara kita untuk mendapatkan prestasi. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus bisa memberikan benefit tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar. Bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi, kemudian menjadi inspirasi bagi orang-orang, dan pastinya bagaimana cara kita bisa membuat diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri yang seperti tadi udah aku singgung, tapi kita juga bisa bermanfaat buat orang lain dan untuk universitas kita tercinta. Karena sekarang title kita sebagai Duta Unair. Dan itu menjadi motivasi terkuatku bahwa menjadi Duta Unair itu memang sebuah mimpi yang bisa aku capai alhamdulillah, tapi juga menjadi sebuah amanah serta tanggung jawab untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan aku berharap pastinya serta penuh keyakinan bahwa Duta UNER ini adalah platform yang bisa dikembangkan menjadi platform yang memanfaatkan dan mengoptimalkan dari diri kita itu sendiri, seperti itu. Oke, kalau mungkin dari aku ya, why? Kenapa? Aku merasa bahwa sebagai duta ini adalah salah satu caraku untuk menyalurkan hobiku. Wah, hobi apa tuh? Kok hobi jadi duta? Enggak, aku tuh suka banget ngomong. Aku suka banget menginfluence orang dengan apa yang aku lakukan. Misalnya nih aku lagi di kafe, lucu banget ya kafenya. Waduh, kayaknya aku harus ngajakin teman-temanku ke sini deh. Aku tuh suka untuk apa ya, mempersuasif ke orang, persuasif ke orang untuk melakukan hal-hal yang menurut aku enak untuk dilakukan, seru untuk dilakukan gitu. Jadi menurutku sebagai duta ini juga salah satu caraku ya untuk menyalurkan hobi-hobiku tadi. Bisa persuasif ke orang, bisa juga menyalurkan hobi public speakingku ini. For information aja aku tuh suka banget ngomong, bahkan sampai aku tuh punya kebiasaan ngomong di depan cermin, kayak ngomong sendiri karena aku suka banget ngomong. Jadi mungkin kita bisa membawa hobi ini menjadi lebih bermanfaat ya, salah satunya dengan duta ini. Dan aku menemukan passionku di duta ini, aku enjoy. Dan aku rasa ini bisa jadi salah satu pengalihanku nih dari ya kesibukan anak FK yang belajar terus. Namun aku mau menunjukkan juga ke teman-teman semua di sini yang nonton segmen ini ya, kalau anak FK itu nggak cuma belajar aja kok. Aku sama Benny di sini sama Raffi juga masih bisa jadi duta yang pastinya di sini kita juga tanpa paksaan ya pastinya ya kan Benny, Raffi, nggak dipaksakan. Jadi karena passion dan juga memang di sini kita menemukan suatu hal yang beda aja gitu. Dan itu mungkin kenapa aku masih terus lanjut dan jatuh cinta sama duta. Benar Gitu. banget. Wah, keren-keren berarti alasannya dan pasti menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah untuk wah aku juga mau nih jadi kayak Kak Renata, kayak Kak Beni yang punya keberanian dan punya kemauan untuk menginfluence dan punya impact buat teman-teman di sekitarnya gitu ya Kak. Nah Kak, sekarang kan udah resmi menjadi Duta UNER nih Kak. Kira-kira sejauh ini gimana sih Kak kesan atau mungkin ada sedikit tantangan atau mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin ingin Kak Beni dan juga Kak Renata bagikan kepada teman-teman semuanya di rumah. Bagaimana rasanya menjadi Duta UNER gitu Kak? Oke, bagaimana rasanya menjadi Duta UNER? Itu adalah sebuah hal yang baru bagi aku terutama karena sebelumnya ya ini adalah duta kampus pertamaku, makanya ini juga pengalaman pertamaku. Nah, selama kurang lebih 1 bulan ini ya, yang udah aku rasain, aku menjadi lebih tahu kayak sistem di Universitas Airlangga itu bagaimana. Aku juga lebih dekat dengan para orang-orang di balik layar, seperti orang-orang dari direktorat, lembaga-lembaga yang ternyata banyak sekali bermanfaat untuk kita para lulusan dari Universitas Airlangga. Jadi sebenarnya kampus kita ini, Universitas Airlangga itu sudah sangat menyiapkan para lulusannya agar bisa bersaing di luar sana. Tentunya lewat
lembaga-lembaga dan juga direktorat yang memang sudah dimiliki oleh Universitas Erlangga. Jadi di sini aku lebih kayak terbuka gitu matanya. Wah, ternyata banyak sekali opportunities yang bisa kita ambil. Dan tentunya sebagai seorang duta, aku harus menyalurkan info itu ke teman-temanku agar kita semua sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu info ini dan sama-sama menjadi lulusan Universitas Erlangga yang berkualitas gitu. Benar. Dan selain itu, selain dari apa yang sudah Renata sampaikan, hal yang harus kita sadari dan alhamdulillah sudah kita dapatkan yakni relasi dan exposure, di mana benar-benar ketika menjadi duta Unair saat ini kita juga tidak hanya dilihat sebagai mahasiswa dari suatu fakultas tapi mahasiswa dari suatu universitas. Nah, dari situ orang-orang dapat mengenal kita bahwa kita adalah duta Unair, perwakilan mahasiswa Unair, dan pastinya kita juga bisa mendapatkan exposure bahkan dari pihak rektorat, yang mana nanti para rektor, kemudian wakil rektor dapat mengenal kita, dan pastinya nantinya hal itu bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Dan benar tadi apa yang sudah dikatakan Renata, tugas kita adalah untuk mempromosikan orang-orang yang pastinya sangat bermanfaat di universitas itu dan dipersiapkan sebaik mungkin untuk diri kita sendiri sebagai mahasiswa universitas. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah berubah dan berubah ke arah lebih positif pastinya sebagai duta Unair. Iya, mungkin itu. Oke, tadi kan udah membahas mengenai apa saja mungkin kesan dan juga bagaimana yang didapatkan Kak Renata sama Kak Beni selama menjadi duta Unair. Nah, mungkin kita sekarang beralih ke tantangannya nih, Kak. Kira-kira ada nggak kesulitan-kesulitan atau mungkin tantangan yang dihadapi selama menjadi duta Unair ini, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, tantangan yang terberat pastinya adalah bagaimana cara kita bisa tetap resilient dengan beragam macam penugasan dan tanggung jawab yang kita hadapi di Duta Unair. Dan pastinya itu bukan hanya saat lomba saja, saat pemilihan saja, tapi lebih dari saat itu, saat nanti kita regenerasi pun, atau bahkan nanti kita lepas selempang sebagai Duta Unair, kita tetap membawa nama Duta Unair. Dan itu adalah tantangan terberat, bagaimana cara kita bisa tetap keep up, menampilkan yang terbaik. Dan lebih daripada itu, secara spesifik saat pemilihan kemarin yang menjadi challenge terbesar adalah saat latihan. Karena kita juga sebagai mahasiswa FK, kita juga memiliki berbagai macam praktikum, kemudian kuliah, tutorial yang harus kita ampu, yang harus kita lewati sebagai mahasiswa FK. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus bisa membagi waktu kita untuk bisa ikut latihan, mempersiapkan grand final, kemudian mengikuti seleksi dan beragam macam penugasannya. Dan itu adalah challenge terbesar, bagaimana cara kita bisa resilient akan hal tersebut. Kalau dari Renata gimana? Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama betul adalah konsisten. Bagaimana cara kita menjaga konsistensi, itu yang menurutku susah sekali. Mungkin di awal banyak kating-kating yang menyarankan ke aku, memberikan masukan harus konsisten ya Renata. Aku di awal kayak, hah? Ya udah sih, ya udah kan gitu aja gitu. Ternyata saat aku sudah masuk dan terjun di Duta Unair, konsisten itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda makna bagiku. Wah, ternyata konsisten itu sesusah itu. Bagaimana cara kita keep up performance kita dari awal kita pendaftaran sampai sekarang saat kita mengemban tugas. Apakah kita tetap bisa stabil atau malah kita udah capek di tengah-tengah? Itu sangat-sangat penting untuk menjaga konsistensi. Yang kedua adalah menyesuaikan diri. Kalau mungkin teman-teman aku kasih info aja ya. Jadi untuk di Duta Unair sendiri kan terdiri dari beberapa fakultas. Jadi teman-teman dari fakultas lain juga tergabung di Duta Unair ini sendiri. Dan pastinya jadwal kita tuh sangat beragam karena kita dari berbagai macam background yang berbeda. Jadi itu juga tantangan bagiku sendiri, bagaimana cara menyesuaikan cara berpikir, menyesuaikan waktu, cara kita bertemu dan cara kita berdiskusi itu juga menurutku sebuah tantangan. Mungkin aku yang dari background FK, dari science, aku merasa bahwa data itu yang paling penting. Tapi mungkin yang dari soshum berpikir, enggak, pengalaman yang lebih penting gitu. Itu mungkin contoh kecil yang kalau enggak kita sikapi dengan baik bisa menjadi perpecahan loh di antara kita gitu. Benar. Karena kita nantinya akan menghadapi perbedaan persepsi. Betul. Dari cara pandang kita berasal dari background yang berbeda, fakultas yang berbeda, program studi yang berbeda-beda, yang mana Unair itu sendiri memiliki program studi yang sangat luar biasa, sangat beragam, dan pastinya itu bisa menjadi tantangan bagaimana cara kita bisa keep up with the situation dengan orang-orangnya, dengan momennya, dan pastinya dengan beragam macam tanggung jawabnya.
Betul. Wah, baik, ternyata memang menjadi duta UNER tuh bukan hanya menjadi sebuah hal yang menyenangkan, tapi juga ada tanggung jawab di baliknya ya Kak ya. Nah mungkin ini Kak, personal lagi nih, adakah momen atau mungkin tahap-tahap seleksi atau mungkin karantina selama menjalani masa menjadi duta UNER yang menurut Kak Beni dan Kak Renata memorable gitu Kak, teringat dan berkesan gitu. Mungkin bisa diberikan kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin aku dulu ya. Saat dimana paling memorable adalah saat penyelempangan atau seshing seremoni finalis. Karena aku merasa perjalananku dan Benny juga dari awal pendaftaran sampai bisa mendapatkan sesh finalis itu sangat panjang dan sangat menguras energi, tenaga, pikiran, uang juga tentunya ya. Jadi karena semuanya juga pasti ada yang dikorbankan dan menurutku di situ adalah momen paling mengharukan ya, di mana akhirnya gitu aku menjadi salah satu bagian dari duta Universitas Airlangga. Mungkin itu yang paling berkesan di aku. Kalau dari aku sendiri yang paling memorable adalah kalau Renata tadi menjelaskan hasil dari perjuangan kita, yang membuat hal paling memorable dari perjuangan kita itu adalah bagaimana cara kita berdua memulai dari nol. Jadi waktu itu sebelum pendaftaran kita juga photoshoot bareng, pakai baju office attire bareng, kemudian kita juga benar-benar foto formal, foto informal, dan mempersiapkan semuanya dari nol, dan kita lakukan semuanya bareng-bareng, dan itu menjadi momen bahwa from zero to hero, we really keep up on it gitu. Wah, oke. Jadi ikutan terharu aku, Ben. Benar. Berarti memang jalan perjalanannya itu banyak hal yang menurut Kak Beni dan Kak Rata menjadi core memory begitu ya Kak ya, bahwa memang perjuangannya panjang kemudian terbarulah sampai dengan sash yang sekarang Kak Beni sama Kak Renata pakai dan juga menjadi benar-benar menjadi duta Universitas Airlangga begitu. Nah Kak, ini mungkin kemarin ada beberapa orang nih Kak yang tanya ke tim Dokter Uner TV terkait dengan duta ini. Mungkin bagi beberapa teman-teman semuanya yang belum pernah mencoba mendaftar menjadi duta, belum ada pengalaman sebagai duta, mungkin ada pengalaman atau mungkin tips dan trik yang mungkin Kak Renata dan juga Kak Beni bagikan kepada teman-teman semuanya, gimana sih awal mula atau mungkin bagi mereka yang belum pernah menjadi duta untuk mampu berani tampil dan mendaftar sebagai duta UNER Kak. Oke, aku dulu kali ya. Oke, Karena boleh. kayaknya ceritaku lumayan unik. Aku mau sedikit flashback. Jadi aku sendiri pribadi adalah berangkat dari background yang bukan duta, bahkan bisa dibilang bukan cewek yang feminin ya. Karena kalau kalian tahu, aku itu mempunyai background SMA di sekolah semi militer, yang mana setiap hari aku menjalani kehidupan yang keras dan juga disiplin. Jadi sangat jauh dari kata cewek yang lemah lembut, jauh dari kata cewek yang suka dandan, jauh dari kata cewek yang kayak apa ya, apa-apa harus dibantuin sama cowok gitu mungkin. Tapi di duta ini aku bisa menemukan sesuatu yang wah kayaknya aku bisa nih. Aku awalnya juga masih sedikit menyesuaikan ya dengan kebiasaan-kebiasaan duta yang mungkin jauh dari kebiasaanku sebelumnya yang notabene-nya setiap hari aku dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan juga kuat dan tangguh gitu. Nah di duta ini bahkan untuk yang duta putri ya, itu apa-apa itu harus ditemani sama duta yang pria, duta laki-laki. Duta laki-laki itu harus selalu membawakan barang-barang dari duta putrinya gitu. Pokoknya kita diratukan banget lah kalau di duta itu. Nah aku sebenarnya nggak terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi oke, aku berusaha untuk menyesuaikan. Dan saat aku menjalani tugas-tugas sebagai duta, sebagai representatif, sebagai narasumber mungkin, atau yang lain-lain, masih banyak banget tugas dari seorang duta itu, aku kok merasa enjoy, kok aku merasa bahwa sisi lain dari diriku ini bisa sangat terpuaskan gitu. Dan ternyata bisa loh, kayak kita itu belajar dari nol, terutama aku sendiri belajar dari nol bagaimana caranya menjadi perempuan yang lemah lembut, bagaimana cara jadi perempuan yang kalem, itu sangat bisa dipelajari asalkan ada kemauan, niat, dan juga memang kamu enjoy untuk melakukan itu. Jika kalian cinta, kalian suka menjalaninya, pasti nggak ada yang nggak mungkin kok. Kalau kalian nggak ada background duta, it's okay, kalian bisa belajar, bisa sharing-sharing sama kakak-kakak tingkat yang mungkin duta juga, jadi nggak apa-apa banget. Karena belajar itu nggak harus nggak harus sebelum kalian melakukan sesuatu, tapi belajar itu bisa saat kalian melakukan sesuatu gitu. Benar.
Benar banget apa yang dikatakan sama Renata, tapi pesanku secara personal kepada para teman-teman mungkin yang masih belum pernah ikut duta-dutaan, kalian harus coba. Jangan pernah takut untuk mencoba karena di sini adalah tempat kalian bisa mengupgrade diri. Di sini adalah tempat kalian bisa menjadi diri kalian yang lebih baik lagi dan penampilan terbaik dari diri kalian, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi buat instansi atau sesuatu yang kalian bawa. Misal kalian menjadi duta wisata, berarti kalian harus bisa membawakan dan mempromosikan wisata itu sebagus mungkin. Nah, di sini saat menjadi duta universitas, kalian juga harus mampu mempromosikan universitas dengan sebaik mungkin. Dan itu adalah capaian serta tanggung jawab yang luar biasa, tapi harus disadari bahwa memang dalam memahami atau mengetahui diri kita, ada banyak hal yang harus kita pertaruhkan, harus ada banyak hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan meskipun tidak mudah, tapi pesanku jangan pernah takut untuk mencoba. Jika memang kamu gagal 1 kali, bangkit 2 kali. Jika kamu gagal 1000 kali, bangkitlah 1001 kali. Jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Berarti memang tadi banyak banget hal-hal yang memang menurut Kak Renata dan Kak Benny adalah hal-hal yang memang memorable, kemudian juga ada tips dan trik yang dibagikan kepada teman-teman semuanya. Dan aku lihat juga nih, public speaking dari Kak Renata dan Kak Benny ini keren banget gitu ya Kak ya. Dan ini jadi salah satu pertanyaan juga nih dari teman-teman di rumah. Apakah memang menjadi duta itu kan harus bagus public speakingnya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin masih belum percaya diri untuk ngomong di depan umum, ngomong di depan kelas, bahkan untuk tampil sekedar di depan kamera itu nggak percaya diri gitu Kak. Mungkin ada sedikit tips nggak atau trik gimana caranya kita bisa mengeksplor diri kita, mengupgrade public speaking kita dan juga meningkatkan kepercayaan diri itu sendiri. Oke, mungkin aku jawab dulu ya, Ren. Boleh? Jadi, public speaking itu adalah salah satu skill yang harus kita miliki, bukan hanya sebagai mahasiswa FK, tapi sebagai pribadi. Karena nantinya kita akan membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, atau untuk mempromosikan sesuatu, dan lain sebagainya. Dan public speaking ini sebagai salah satu skill yang memang harus diasah sejak dini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum atau sekedar berbicara di depan kamera, kalian harus bisa memupuk kepercayaan diri itu meskipun dari nol. Sesimpel misalnya saat kelas, mungkin dari POV anak FK ya. Mungkin misalnya ditunjuk oleh dokter atau dosen yang mengajar, kita juga bisa langsung menjawab atau pede menjawab. Dan itu adalah salah satu contoh atau cara paling sederhana kita bisa meningkatkan public speaking kita. Dan pastinya public speaking itu bisa kita dapatkan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan. Misalnya menjadi LO atau menjadi humas dari suatu acara tertentu, itu sudah bisa meningkatkan kualitas dari public speaking kita itu sendiri. Dengan cara melakukan hal-hal sederhana, secara tidak langsung itu sudah meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Dan cara sederhana itu bisa kita terapkan dan sering kita lakukan dengan melakukan evaluasi juga dengan diri kita. Oh, ternyata aku masih kurang nih saat aku mencoba membranding sebuah produk. Berarti apa yang harus aku lakukan? Evaluasi. Mungkin aku kurang berbicara lebih formal lagi, atau mungkin aku kurang berbicara lebih sopan lagi, atau nadanya mungkin masih kurang halus. Itu bisa menjadi evaluasi yang harus terus kita ubah, perbaiki, benahi, dan untuk mendapatkan kualitas public speaking yang lebih baik lagi. Kalau dari Renata gimana? Oke, setuju. Aku sangat setuju sama Benny bahwa public speaking itu sangat-sangat penting. Tapi aku juga mau membagikan tips nih. Tipsku mungkin ya, bagaimana caraku yang awalnya dulu mungkin gak bisa ngomong apa-apa, tapi sekarang aku jadi suka buat ngomong. Aku sudah mention juga di awal tadi bahwa aku punya kebiasaan aneh. Aku suka ngomong depan cermin. Mungkin yang perempuan-perempuan di luar sana yang nonton ini itu juga relate kalau kita tuh pasti skincarean kan tiap hari, kita juga pasti make upan tiap hari, atau mungkin gak cuma cewek-cewek yang relate, cowok-cowok juga sekarang udah mulai skincarean dong, karena skincare tuh penting gitu kan. Nah, waktu itu tuh, waktu kita berkaca di depan cermin, aku tuh suka banget buat aku menciptakan sebuah suasana dan aku memberikan pertanyaan buat diriku sendiri. Simpel-simpel aja, kayak ya udah pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang aja, tapi kamu jawab seolah-olah kamu itu
lagi di depan kamera yang di-record gitu loh. Jadi oke, aku memposisikan diri, aku harus ngomong dengan benar gitu. Dan itu menurutku juga meskipun sederhana tapi bisa loh meningkatkan gimana cara kita berbicara depan umum dari intonasi, artikulasi dan juga sebagainya. Lalu juga di sini aku juga mau ngomong mengenai bagaimana nih pentingnya public speaking sebagai seorang duta. Jadi public speaking bagi seorang duta itu udah kayak apa ya, belahan Makanan jiwa, sehari-hari betul, belahan gitu. jiwa, gak bisa terpisahkan nih kayak duta sama public speaking gitu. Dan apakah aku sama Benny ini bisa langsung seperti ini di sini? Tentunya enggak dong. Kita Ada banyak proses. betul banyak proses dan tentunya banyak milestone yang sudah kita lewati. Dan karena jam terbang kita yang memang sudah cukup banyak, mungkin dibandingkan sama yang memang bukan duta atau memang yang masih malu-malu gitu untuk mengambil opportunities, mungkin opportunities yang diberikan ke kita sedikit lebih banyak gitu ya Ben, kesempatan yang ada di kita lebih banyak, jadi jam terbang kita untuk public speaking juga lebih banyak dan itu juga sangat mempengaruhi sih menurut aku gitu. Oke, tadi udah banyak banget kan yang dibagikan sama Kak Beni karena tentang perjalanan awal, alasan, kemudian tahap-tahapannya seperti apa dan hingga tips dan trik nih Kak. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya Kak ya. Apakah boleh dibagikan take home message untuk teman-teman sahabat Dokter Uner TV semuanya yang mungkin ingin mencoba untuk menjadi seorang duta, baik itu mungkin duta di luar sana atau mungkin yang terinspirasi dari Kak Beni dan Kak Renata untuk menjadi duta Uner nih Kak. Mungkin bisa dibagikan take home message-nya. Oke, mungkin aku dulu ya. Singkat aja dari aku tapi bermakna. Aku mempunyai moto berani bermimpi, berani mencapai. Jadi saat kamu mempunyai mimpi, ya kamu harus berani buat mencapai itu. Jangan biarkan mimpi itu hanya menjadi angan-angan atau bahkan kan itu mimpi. Ya, karena itu mimpi, jadi harus kamu wujudkan di dunia nyata. Dan bagaimana caranya? It's up to you. Kamu mau hanya berdiam diri atau mau berproses menjadi diri yang lebih baik sehingga mimpi tadi menjadi nyata dan kamu bisa menikmati hidup yang kamu impi-impikan tadi gitu kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri adalah be the best version of yourself and you can conquer anything. Dimana ketika kamu sudah berhasil mencapai titik, kamu bisa menghadapi semuanya sendiri, kamu bisa berprogres menjadi lebih baik lagi, baik dari hard skill maupun soft skill yang kamu miliki, kamu bisa menghadapi semua rintangan dengan baik dan optimal. Dan pastinya hal tersebut membutuhkan niat, membutuhkan usaha dan doa. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan tetap berpegang teguh pada prinsip be the best version of yourself karena you are the hero of your own story. Kamu adalah pahlawan untuk dirimu sendiri, jadi kamu bisa menghadapi semuanya sendiri, dan selagi kamu bisa berprogres akan hal itu, kamu akan selalu menjadi pemenang untuk dirimu sendiri. Mungkin itu dari aku. Wah, keren banget nih. Berarti dari banyaknya perbincangan kita tadi, kalau misalkan boleh aku simpulkan nih Kak, berarti memang menjadi duta UNER itu adalah sebuah tanggung jawab yang diawali dengan niat. Kemudian ketika memang nanti teman-teman di rumah punya mimpi, teman-teman harus mulai untuk mewujudkan mimpi itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keberanian, dan juga memang ketika sudah ada niat, untuk memprogres diri, untuk menjadi orang yang lebih bervalue, memang harus menjadi diri sendiri yang lebih percaya diri, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan tentunya tidak pantang menyerah dan takut untuk mencoba. Wah, luar biasa banget nih Kak. Mungkin ini adalah penutup dari perbincangan kita hari ini Kak. Aku mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sahabat Dokter Uner TV semuanya di rumah yang sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga mengikuti akun YouTube kita di Dokter Uner TV dan juga Instagram kita di @dokteruner.tv dan @fk_unair. Saya Raffi Pertama selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Beni dan Kak Renata yang sudah menyempatkan hadir pada sesi kita hari ini di Dokter Berkisah, dan tentu kepada teman-teman semuanya pemirsa Dokter Uner TV di rumah. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semuanya. Semoga di tahun baru ini kita senantiasa diberkahi oleh hal-hal baik dan juga mimpi-mimpi kita yang menjadi duta Uner mungkin di tahun ini, di tahun depan, tahun 2024 ini bisa terwujud dan mungkin mimpi-mimpi lainnya juga bisa tercapai. Mungkin sekian dari kami, terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam sehat teman-teman.